Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang puasa. Bagi saya, puasa itu merupakan salah satu ibadah yang unik, karena umat-umat terdahulu ternyata juga melakukan puasa. Bahkan sejak Nabi Adam, puasa itu sudah ada. Dan kalau kita membaca sejarahnya para nabi, kisah-kisahnya itu hampir tak luput dari kegiatan atau amalan yang jenisnya puasa. Misal Nabi Adam. Nabi Adam itu menurut tafsir Ibnu Katsir, beliau puasa 3 hari tiap bulannya dalam setahun. Ada juga riwayat setiap tanggal 10 Muharram beliau puasa, karena di hari itu Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Arafah. Bahkan ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam setiap tahun. Wah, ini tentu luar biasa. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu demi keselamatan para pengikutnya. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri, Nabi Yusuf, itu juga puasa sejak dalam sumur, puasa saat di penjara. Bahkan ada riwayat beliau ini puasa saat menjadi menteri perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa beliau ini kok masih puasa meskipun sudah menjadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, aku puasa karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kondisi perutnya fakir miskin. Nah, beliau ini, Nabi Yusuf, yang ngurusi kesejahteraannya rakyat, maka beliau puasa biar tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Nah, sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin. Apalagi posisi beliau ini menteri perekonomian. Terus Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan ikan nun atau ikan paus selama berapa hari. Nabi Ayub juga puasa saat beliau menjalani ujian. Beliau menderita penyakit menahun dan hidupnya serba kekurangan. Tapi di saat-saat ujian itu menerpa, beliau puasa. Nah, kalau Nabi Musa ini menurut riwayat, sebelum menerima wahyu ke Bukit Sina, beliau ini puasa 40 hari 40 malam. Begitu juga dengan Nabi Syuaib. Beliau ini dikenal sosok yang soleh dan banyak melakukan puasa. Terus Nabi Daud, bahkan sampai hari ini ada yang namanya puasa Daud. Ya, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan tentu banyak kisah-kisah umat terdahulu yang berpuasa. Nah, sekarang mari kita dalami tentang puasa itu sendiri. Mungkin dengan pertanyaan, mengapa kita harus puasa? Apa pentingnya puasa? Baik, saat kita menjalani puasa, setidaknya akan terjadi 4 hal. Atau ketika kita menjalankan puasa, berarti kita sedang menegakkan 4 hal secara sekaligus. Apa saja? Yang pertama, kalau kita puasa, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Ini jelas, jadi kita sedang mengikuti aturan atau kewajiban. Terus yang kedua, kalau kita puasa, berarti kita sedang melakukan pembersihan diri. Kita membuang semua kotoran-kotoran, baik lahir maupun batin. Jiwa yang kotor akan bersih, akan sehat. Karena saat puasa, perbuatan-perbuatan negatif apapun itu tidak akan kita lakukan. Nah, yang ketiga, kalau kita puasa, berarti kita melakukan pencegahan. Mengapa di yang kedua terjadi pembersihan diri?
Karena secara bersamaan kita melakukan pencegahan, mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji, kotor, hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam. Itu semua kan dikontrol saat kita puasa, ditahan. Nah, ini namanya pencegahan. Jadi kalau kita puasa, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi puasa itu fungsinya semacam rem, mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal yang sulit kita hindari kalau kita pas tidak puasa. Nah, ini boleh dipraktekkan kalau teman-teman sedang merasa galau, sedang merasa sedih, sedang merasa ada masalah, sedang bertengkar, atau sedang apa, boleh melakukan puasa. Karena puasa bisa menjadi benteng. Baik, yang terakhir, kalau kita sedang puasa, berarti kita sedang memelihara. Apa yang dipelihara? Misal, kalau kita tidak puasa, kita bisa menghabiskan rokok 1 bungkus dalam sehari, atau bahkan lebih. Nah, ketika puasa, tentu akan berkurang. Mungkin bisa hanya setengah bungkus. Jadi kita bisa memelihara tubuh kita agar tetap sehat. Terus kalau kita suka makan yang berlemak misal, dengan puasa tentu juga akan sangat membantu mengurangi obesitas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa puasa ini semacam rem. Ya paling tidak rem yang mengendalikan agar tubuh ini tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah. Jadi ada istirahatnya, dan ini tentu lebih menyehatkan. Yang jelas puasa bisa memelihara diri kita, baik jasmani maupun rohani, mental dan juga spiritual. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus, kita menegakkan 4 hal, 4 nilai. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang rusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, ruhani, mental, dan spiritual. Oke, jadi hal inilah yang harus kita ingat-ingat saat puasa, biar kita lebih serius lagi dalam berpuasa. Baik teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.